sudah tahu apa itu sudut? Angkat tangannya. Siku-siku nanti. Pengertiannya. Nah, apa itu? Sudut adalah garis yang membentuk sudut. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Garis lain saja. Ya, benar. Terus ada lagi? Tidak? Ya, benar. Ya, jadi sudut itu pertemuan antara dua garis. Ya, misalnya, Misalnya buku. nah, misalnya ini. Misalnya ini garis A, ini garis B. Bertemu. Nah, yang bertemu, yang nempel ini, itu namanya titik sudut. Ya. Coba perhatikan ke depan. Ayo perhatikan. Misalnya ini ada garis A dan garis B. Ada garis A dan garis B. Ya, ya diperhatikan. Kemudian bertemu. Ya. Ini yang di pojok ini namanya sudut. Gambarnya seperti ini. Seperti huruf L. Sudah paham? Contoh lainnya itu misalkan buku kalian. Ya, ada berapa sudut yang ada di buku ini? Empat. Ya, kita 1, 2, 3, 4. Ya, tadi sudah paham ya? Sekarang kalian menyimak video terlebih dahulu. Diperhatikan dengan baik. Tidak ada yang bersuara ya, nanti videonya. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Senin, sekolah rutin mengadakan upacara bendera. Setiap peserta memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Perhatikan gambar berikut. Pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Terdapat dua buah garis tetapi Yang siku, ya tuh. Ini contohnya. Yang A, yang C, dan yang D itu termasuk sudut. sekarang mari kita mengenal bagian
Yang pertama, sudut berikut disebut dengan sudut ABC. Cara penulisannya, titik pertemuan. Mana yang dinamakan pakai sudut? Tadi jawabannya A, B, dan B. Benar. Sedangkan titik B merupakan pertemuan antara garis AB dan BC, disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, terdapat jarak antara kedua buah garis. Maka ini dinamakan dengan besarnya sudut, dengan satuannya adalah satuan derajat. Tahukah kalian, meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari sudut. Terdapat sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur sudut. Namanya adalah busur derajat. Pada busur derajat tersebut terdapat satuan dari Tanyakan dulu mengenai pengertian sudut. Kenapa sudut harus samping? Sancim tadi dia ngapain ya? Tapi kan Kenapa? kenapa sudut itu tidak ada masuk sama ada samping? Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya ya, Ya, perhatikan ya. Ini ada penjelasan perbedaan sudut lancip dan yang tidak lancip ya. Ya, diperhatikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut kedua, sudut lancip. Kita lihat ternyata dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya sudut kumpul. Kita lihat bersama, besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi sudut kumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Pertama itu ada sudut siku-siku. Itu harus 90 derajat. Ya, sudut siku-siku. Kemudian sudut lancip itu kurang dari 90 ya. Berarti misalnya ini 90 derajat. Kalau garisnya di sini itu sudah termasuk sudut lancip. Atau seperti ini. Itu juga termasuk sudut lancip ya. Kemudian kalau sudut tumpul itu lebih dari 90. Bisa 95, bisa 150, 180, bisa 300. Ya, itu namanya sudut tumpul. Derajat karena satu putaran itu berapa derajat? Iya. 360 derajat. derajat. Sudut keempat yaitu sudut lurus. Dua garis bertemu membentuk garis lurus sehingga besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sebagai latihan, mari kita tentukan nama dari sudut-sudut berikut. Coba. Yang pertama, barisan ini sudut apa yang pertama? Sudut lancip. Sudut lancip. Yang ini.
Sejak kapan ada jam segitiga? Coba diam. Kalian sudah menyelesaikan tugas dari guru secara kelompok. Nanti selanjutnya kalian presentasi. Namanya presentasi perwakilan saja 2 siswa. Ya, kalian siap dari kelompoknya. Silakan untuk kelompok 4.
Aduh,